Ya, pertama saya informasikan, alhamdulillah ya, tadi pagi pimpinan DPR segera mengambil inisiatif ya, mengundang pihak-pihak yang terkait dengan soal keputusan atau yang berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi itu, dan lengkap ya, tadi pagi itu ada 4 pimpinan DPR, terus kemudian semua pimpinan Komisi 2, pimpinan Komisi 3, pimpinan Badan Legislasi, kemudian wakil pemerintah juga lengkap, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum, kemudian ada KPU juga, jadi cukup lengkap. Nah, tadi pagi kita menyampaikan pandangan kita masing-masing ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah, dan ini sebetulnya sering saya sampaikan juga beberapa kali ya, bahwa Mahkamah Konstitusi ya sudah beberapa kali mengambil keputusan yang itu ya apa istilahnya ultra petita ya, apa melebihi dari apa yang dipohonkan, terus kemudian juga kadang-kadang kita merasakan apa yang melebihi dari kewenangannya. Nah, seperti yang kita pahami ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembentuk undang-undang itu cuma ada dua, DPR dan kemudian pemerintah. Nah, jadi sebaiknya memang kalau ada perubahan atau kemudian penyusunan ulang tentang sebuah undang-undang, memang seharusnya itu dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang namanya DPR dan pemerintah. Nah, untuk kesekian kalinya juga ini berkaitan dengan soal politik, soal pemilu ya, ini udah berkali-kali juga yang juga kita mengagetkan keputusan-keputusan itu ya. Walaupun terhadap putusan yang sekarang ini, saya secara pribadi memberikan ya penghormatan dan penghargaan karena apa namanya ya secara akademik ya, kemudian secara konsep dalam rangka untuk tadi penguatan kelembagaan institusi politik, terus kemudian supaya masyarakat kita lebih fokus terhadap pilihan-pilihannya, terhadap wakilnya dan kemudian pimpinan-pimpinannya baik pusat maupun daerah gitu ya, terus memberikan kesempatan kepada partai politik untuk itu menuju hal-hal yang diharapkan sampai pada hal-hal yang ideal betul gitu secara akademik. Nah, tapi kemudian putusan ini juga berkonsekuensi ya, berkonsekuensi pada banyak hal. Satu misalnya yang mengemuka tadi pagi itu ya, apakah putusan ini pada implementasinya nanti, contoh misalnya soal posisi kepala daerah dan DPRD yang sama-sama masa jabatannya habis di tahun 2029, kalau pemilunya di 2031, ya itu pertama akan ini yang sedang kita kaji juga ya, apakah itu bertentangan juga dengan norma atau pasal-pasal yang ada di konstitusi yang mengatakan bahwa pemilu itu 5 tahun sekali ya. Nah, kemudian kalau secara teknis itu nanti juga katakanlah misalnya ada yang berkembang sekarang pilihan untuk kepala daerah misalnya diperpanjang atau kemudian dipejabatkan. Nah, itu juga akan mengundang konsekuensi adanya perubahan-perubahan aturan atau perubahan undang-undang yang lain. Apalagi juga kalau misalnya DPRD-nya ya pilihannya cuma dua ya, juga diperpanjang atau kemudian dikosongkan DPRD-nya. Nah, kalau antara dua pilihan ini, itu juga akan sangat berkonsekuensi dengan perubahan undang-undang makin banyak ya. Jadi setidaknya ya ada undang-undang tentang 17 tentang pemilu, undang-undang tentang pilkada 10 2016. Tentu nanti ada berpengaruh terhadap perubahan undang-undang MD3, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang otonomi khusus, undang-undang tentang keuangan. Sebenarnya ketidaknyamanan itu tadi soal kewenangan ya, soal otoritas gitu. Karena dari awal kan kita sudah mengatakan bahwa tadi saya katakan di sebelumnya bahwa di dalam Undang Dasar kita itu juga mengatakan pembentuk undang-undang itu cuma dua, DPR dan kemudian pemerintah. Nah, jadi seharusnya setiap ada perubahan, setiap ada revisi gitu ya, itu harusnya dilakukan melalui dua institusi ini. Nah, tapi kan selama ini kita juga ini yang nanti saya kira juga perlu ada pengaturan lebih lanjut ya. Nah, kemudian seolah-olah begini, tanpa kita sebagai, kan gini, DPR itu kan juga diisi dari perwakilan partai politik ya.
Nah, begitu kemudian semua perubahan undang-undang yang terkait misalnya khususnya partai politik ya, di DPR tidak melibatkan teman-teman partai politik yang ada di DPR itu, kemudian diputuskan di luar oleh dua pembentuk undang-undang ini, tapi kemudian konsekuensinya yang kita yang merasakannya gitu loh. Itu yang sebetulnya disebutkan bisa juga tidak nyaman. Itu yang saya katakan itu tadi ya, tiba-tiba aja jadi kaget kita kan. Nah, beda kalau Oke. misalnya sejak awal kita sebagai pembentuk undang-undang itu didiskusikan. Nah, apalagi kalau saya ya idealnya, memang kalau kita mau membentuk undang-undang, merevisi undang-undang, melakukan perubahan undang-undang, penyempurnaan undang-undang, itu memang harus, kenapa harus DPR dan pemerintah? Karena di sana itu prosesnya agak panjang. Ada dialog Oke. yang terbuka gitu ya. Kemudian kita Oke, Bang mengundang Doli, beberapa maaf karena waktunya stakeholder, terbatas. Jadi DPR masih akan ada mengkaji soal ini, meaningful artinya tidak langsung participation gitu. melaksanakan putusan MK ini, Bang Doli? Oh ya, iya tadi kan yang disampaikan juga oleh Pak Ferry kan ada beberapa konsekuensi termasuk soal apakah ini tafsir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak, ya, terutama tadi soal DPRD itu. Nah ini yang sekarang tadi kesimpulan, salah satu kesimpulan tadi pagi itu adalah kita masing-masing mengkajinya secara lebih mendalam sebelum kita nanti mengambil kesimpulannya seperti apa.